hormati adik-adik Catim dari desa Monjunto Jaya dan desa Adi Jaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya Allah masih bisa berbagi ilmu di kesempatan siang hari ini. Di atas salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga di hari nanti kita mendapat pahala. Terima kasih kepada adik-adik yang mau hadir pada siang ini untuk melakukan atau sedikit mendapat informasi untuk mempersiapkan pernikahannya ke depannya. Nah, dalam hal ini nanti dijelaskan 10 fungsi keluarga, terus masalah alat obat KB, dan tentang program PKK desa. Dalam hal ini mengapa kami bersama KUA dan kesehatan melakukan pendampingan. Kita sudah tahu program pemerintah sekarang ini gencarnya sudah harus stunting. Jadi kemarin stunting kan? Tahu stunting? Tahu deh? Enggak. Stunting itu gagal tumbuh seperti itu karena kekurangan gizi kronis di 1000 HPK. 1000 HPK itu kapan? 1000 hari pertama kehidupan. Saat ada berhubungan nanti, ini mohon maaf ya, ini sudah memasuki tahap itu ya. Saat ada berhubungan nanti, asal dia bertemu sel telur akan menjadi itu udah hitungan 1 hari. Ini 1000 HPK, tadi 1000 hari pertama kehidupan. 1 hari itu sudah menjadi tanggungan adik-adik untuk merawat dan melakukan gizi-gizi seimbang seperti itu. Terus masalah psikologinya juga nanti si suami juga membantu untuk mencegah stunting tadi agar tidak anak-anaknya tidak terlahir stunting. Karena harapan pemerintah itu di 2045 100 tahun kemerdekaan adik-adik ini menciptakan generasi emas gitu. Jadi dari sekarang lah adik-adik mengatur atau menginginkan, merencanakan. Itulah hadirnya KB tadi. KB itu bukan alat obat KB saja, alat obat kontrasepsi saja seperti itu. Mengapa dikenalkan alat obat KB itu? Ini sering terjadi di masyarakat bahwa adik-adik yang laki-laki terutama bapak-bapaknya ini tidak mau tahu apa itu alat obat KB. Sering terjadi di masyarakat bahwa mereka hanya menyerahkan pengaturan jarak kelahiran, mengatur jumlah anak itu diserahkan kepada istri. Jadi sekarang adik-adik yang hadir di sini kami perkenalkan alat PKB 10 program PKK mungkin bisa dijelaskan sama Bu PKK nanti, dan 10 fungsi keluarga nanti dijelaskan Bu lupa ya Bu Nur nanti. Jadi penjelasan ini harapan kami nanti terngiang di memori adik, tertinggal di memori adik agar bisa menjalankan dengan baik dan benar seperti itu. Untuk yang pertama mungkin saya persilahkan kepada Bu Nur menjelaskan sedikit tentang 10 fungsi keluarga. 8 yang 10 tadi PKK ini 8 fungsi keluarga. Di keluarga itu bukan hanya tentang reproduksi, enggak. Kalau tentang reproduksi kita melihara sapi ya, maunya beranak terus seperti itu. Tapi ada hal-hal lain tentang 8 fungsi keluarga tadi. Silakan Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menghormati Bapak Korlap KB Kecamatan Arnajito, yang kami hormati Ibu PKK Desa Adi Jaya dan rekan Herbus KP dari Kecamatan Arnajito, dan kepada adik-adik yang kami sayangi. Lanjut Pak, siang Pak ya. Buka kembali ke depan. Untuk yang pertama, untuk 8 fungsi keluarga ini
kita jabarkan dikit-dikit aja Pak Presnya. Yang pertama itu untuk 8 itu ya, apa aja? 8 fungsi keluarga, yaitu yang pertama fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan. Sebenarnya kurang Pak ini untuk penyuluhan. Ya, untuk yang pertama yaitu fungsi keluarga, yang pertama yaitu fungsi keagamaan. Jadi dalam keluarga itu yang pertama fondasi kita adalah agama. Jadi untuk agama ini kita sebagai calon orang tua, calon keluarga dalam satu keluarga dari keluarga kecil ya, itu harus mempunyai fondasi yang kuat untuk masalah keagamaan untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu tentang agama, minimal kita tahu mana baik, mana buruk, mana boleh dan mana yang tidak. Intinya seperti itu. Jadi kita sebagai keluarga yang mempunyai pengetahuan agama akan tentunya mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran agama yang kita anut ataupun yang kita ketahui. Makanya sekarang itu jadi orang itu kan harus pintar dalam segala hal, tidak cuma di pendidikan formal tapi agama juga harus mempunyai seperti itu. Makanya saat nanti punya anak, tanamkanlah keagamaan di dalam anak kita agar saat dewasa nanti kita itu sudah memberikan fondasi yang kuat untuk anak-anak kita. Jadi keluarga kita insya Allah menjadi yang keluarga besarnya, seperti itu ya. Dan untuk yang kedua yaitu sosial budaya. Kita kadang merupakan budaya kita yang sudah ada, jadi harus dilestarikan. Semua sinkron antara keagamaan dan budaya. Kadang kita tidak tahu orang yang fanatik agama kadang di budaya itu tidak dipakai ya. Harusnya kan itu tetap dilestarikan, tetap dikenalkan dengan anak-anak kita. Jadi kita tidak ada istilahnya ini pamali, ini boleh, ini enggak boleh seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah-milah memang benar-benar mana yang bisa kita tanamkan dalam keluarga kita. Jadi kalau kita bersosial itu juga harus mengingat di agama, karena yang namanya sosial kalau masalah keagamaan dengan agama lain ada batasannya kan, seperti jangan karena kita sosial akhirnya agama yang lain, teman kita beragama lain terus kita ikut merayakan hari raya agama lain, dan itu namanya bukan sosial yang benar kan, seperti itu. Jadi seperti itulah perbedaannya antara sosial budaya dengan agama, itu harus ada perbedaannya seperti itu. Jadi kita harus menanamkan kegiatan sosial kita ataupun sosial apapun dalam lingkungan masyarakat kita. Jadi kalau seandainya sudah berkeluarga, jangan mentang-mentang sudah ada yang bantu itu sebelumnya akhirnya tetangga diabaikan, seperti itu kan. Jadi kita harus tetap bersosialisasi di lingkungan kita. Tetapi kalau seandainya emang di lingkungan kita itu ada yang walaupun sosial tapi kok tidak benar, jangan diikuti, seperti itu. Seperti kalau yang kadang kita tidak sadari itu, kalau pas hajatan lah, hajatan itu orang lingkungan itu tengah hajatan kadang melupakan pas waktu sholat zuhur itu mereka nggak pulang kan, seperti itu ya kan, seperti itu sosial tapi agamanya akhirnya ditinggalkan kan, seperti itu. Makanya waktu pulang, waktu sholat walaupun nggak pulang harusnya sholat di hajat atau sekitar situ kan. Nah seperti itu sosial tapi tidak benar, seperti itu kan. Nah gitu, makanya sepertinya ringan, sepele tapi tidak disepelekan harusnya. Jadi karena tapi disepelekan, seperti itu ya itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi keluarga yang ketiga, fungsi cinta kasih. Jadi kita harus saling mencintai, mengasihi, gotong royong dalam keluarga. Itu jangan sampai ada ibaratnya kata kasar, kata yang menyakiti, apalagi yang
muda, biasanya darah muda yang paling emosi, sama-sama masih muda, sama-sama masih belajar, itu harus bisa meredam emosi masing-masing. Kalau yang satu emosi, satu jadi meredam, jadi satu aku, jadi satu air. Nah seperti itu. Makanya harus ada pendewasaan pernikahan kan seperti itu. Kalau nanti sama-sama emosinya tinggi, yang ada tiap hari berantem kan seperti itu ya, nggak ada yang jadi airnya, semua jadi api di membara. Dan terus jangan sampai kalau punya masalah jangan sampai pindah di medsos, itu bahaya. Kalau yang nggak senang tepuk tangan ya, kalau yang senang mungkin kasihan gitu, kenapa jadi seperti ini. Makanya ada apapun masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin, dimusyawarahkan. Jangan, kalau bisa masalah apapun itu kita selesaikan di lingkungan terkecil kita, yaitu suami istri. Kalau tidak, barulah ke saudara keluarga, seperti itu. Jangan sampai keluar gitu ya. Terus satu lagi, kalau udah namanya cinta kasih, sudah bersuami, sudah beristri, kalau punya masalah jangan pergi dari rumah ya, selesaikan di rumah. Nah, apalagi kadang tuh ada lagi marahan, yang satu tidur di luar, satu di dalam. Tapi nggak boleh. Nggak boleh bang. Karena kalau suami istri itu tidak boleh lebih dari 1 jam marahan, nggak bersama, itu kan nggak boleh kan. Walaupun marah tetap belajar pak. Nanti nyenggol-nyenggol itu kan isinya beda lagi. Ya, seperti itu nggak boleh pak, nggak boleh. Kalau sama tetangga batasnya 3 hari marahan itu sedikit udah dosa. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Makanya harus saling mengasihi seperti itu, terkait semuanya itu nanti ya. Jadi kalau sudah seperti itu kan bagus ya. Jangan sampai perempuan itu pergi dari rumah hanya gara-gara punya salah. Kalau bisa jangan sampai selesai seperti itu. Nah selanjutnya ada sedikit lagi perlindungan. Nah fungsi yang selanjutnya itu perlindungan. Makanya tadi saling melindungi. Walaupun kita malah marah sama suami, marah sama istri, jangan ngomel-ngomel ngomongin keluar, suami aku seperti ini, jangan, saling melindungi seperti itu. Jadi baiknya kita jaga, buruknya kita lindungi, kita tutupi serapat mungkin seperti itu. Makanya kalau bisa itu tadi, kalau punya masalah diselesaikan dalam lingkungan keluarga kita dulu. Karena apa? Walaupun kita ini punya masalah, orang tua kita tahu, kan sedih juga. Nggak mungkin orang tua nggak sedih kalau anaknya punya masalah. Kita tunggu selesai bulanan ya. Oke, yang tadi perlindungan, sudah kita lanjutkan ke fungsi keluarga yang selanjutnya yaitu fungsi reproduksi. Seperti tadi makanya diukurlah lengan atas, lingkaran atas tadi itu. Makanya biar tahu, oh ini berisiko apa tidak saat nanti hamil seperti itu. Kan harus gizinya banyak, fisiknya kuat, saat melahirkan pun kuat. Makanya tidak boleh terlalu kurus. Takutnya apa kalau kurus tapi kurang darah rendah, ya kan? Makanya reproduksi harus dipersiapkan dari sebelum menikah. Makanya menikah dibatasi umur. Karena apa? Kesehatan seorang wanita itu dimulai dari umur 20 sampai 38. Makanya pemerintah itu membatasi mempunyai anak 38 tahun tertua, 20 termuda seperti itu. Karena apa? Rahim seorang wanita itu pas itu sehat-sehatnya, siap untuk dimulai seperti itu. Makanya reproduksi itu penting. Makanya setelah melahirkan suruh jaga jarak apa? Karena otot-otot di dalam tubuh seorang wanita itu sudah siap belum. Jadi makanya disuruh kasih jarak. Ibaratnya orang melahirkan itu urat-uratnya apa otot-otot kecilnya itu banyak yang putus ibaratnya kan. Ibaratnya perutnya dari yang mengembang prosesnya masih mengecil, belum sempurna. Udah disuruh hamil lagi. Makanya berisiko seperti itu. Makanya reproduksi penting, suruh mengatur jarak kehamilan. Nah kalau terlalu cepat, apalagi kalau yang punya penyakit itu kan sesar itu kan minimal sudah 3 tahun baru mempunyai anak. Nah itu kan proses penyembuhannya itu lama.
harus dipersiapkan sedini mungkin. Makanya fisiknya, kesehatan semuanya, HP-nya tadi, apalagi sekarang pakai tes hepatitis, tes HIV, tes semuanya itu kan untuk melihat bagaimana kesehatan siapkah dia itu untuk mempunyai seorang anak. Makanya sekarang pemerintah itu setelah ada program stunting, dari sebelum menikah sudah dikasih penyuluhan, didampingi sampai nanti anak kita sampai 2 tahun, jangan sampai ada stunting seperti itu. Karena stunting itu kan ketawanya lama, nanti ibaratnya akibatnya itu kan nanti pas anak dewasa, anak besar kan, setelah itu kan sudah tidak bisa diperbaiki. Makanya tadi dibutuhkan. Lagian juga seperti ini, kita yang masuk logika, kalau kita punya anak 1 tahun kok punya adik, 1 tahun punya adik lagi, sempat nggak kira-kira ibunya kayak body sisiran? Nggak sempat kan? Seperti itu. Kantung matanya nanti kelihatan. Iya kan? Karena apa? Jangan kan urus diri sendiri, urus anak aja nggak selesai, apalagi tambah rumah seperti itu. Nah, makanya jadi suami jangan egois ya. Nah, jangan mentang-mentang punya anak, aku loh punya duit banyak gitu kan. Kecuali ya ada babysitter di rumah yang jaga anaknya, ada pembantu rumah tangga yang bantu di dapur masak, nyuci, gosok, boleh lah istrinya itu cepat punya anak lagi. Karena apa? Dia khusus untuk menjaga diri dan anaknya tadi kan seperti itu. Saya kata di sini manajer saya. Oke, sekiranya itu kan. Nah, di saat nanti sudah, kalau kita dulu, kalau pas saya sekolah itu, kalau nggak salah itu dulu justru malah dianjurkan setelah menikah jangan punya anak dulu, pacaran dulu, pacaran haram enak ya, gitu kan. Jadi nanti kan kita itu perlu penyesuaian. Yang tadi tidur sendiri jadi berdua, baju nyuci sendiri jadi berdua, duit buat sendiri buat berdua. Yang tadinya beli ini itu sesuka-suka hati harus tanya-tanya. Jadi apa? Semua itu kan perlu belajar. Makanya kalau saya itu setuju aja program pemerintah yang dulu itu bukan baru punya anak. Tapi kalau bagi orang yang awam, nanti kering nggak punya anak sebenarnya enggak. Itu kan kesuburan kita dijaga, makanya tadi makanan yang bergizi seperti itu nggak boleh. Makanya harusnya pacaran dulu, penyesuaian dulu. Nanti baru kita mau penyesuaian sama suami kita. Duit suami biasanya buat berdua. Udah hamil duluan. Kan akhirnya hamil itu orang yang buat berdua buat bertiga. Iya kan? Coba misalnya punya pulsa 100.000 seminggu. Tadi lebih hemat kan itu semua perlu pengaturan itu. Nggak boleh kita asal-asalan, makanya ada keluarga berencana seperti itu. Nah nanti masalah reproduksi KB lainnya nanti Mbak Rima lanjutkan. Nah untuk fungsi keluarga yang selanjutnya itu sosialisasi dan pendidikan. Kita harus memberikan pendidikan yang layak buat anak-anak kita, karena SMA kadang walaupun sarjana itu tidak menjamin keluarga yang baik ya kan. Apa? Karena kadang pendidikan dengan kenyataan berbeda, makanya pengalaman pendidikan itu harus disetarakan. Walaupun sarjana, seandainya sarjana kok terus cuma jadi ibu rumah tangga, itu sebenarnya baik-baik aja. Karena apa? Sarjana nggak semua harus jadi PNS, semua jadi PNS kan jadi ibu rumah tangga yang jadi guru kan gitu. Ibu rumah tangga semakin pendidikannya tinggi semakin baik. Karena apa? Itu kan ilmu untuk keluarga, untuk kehidupan dia di dalam rumah tangga. Jadi apa? Saat kuliah, saat sekolah, mendewasakan usia kita saat mau menikah, ya kan? Setelah menikah punya anak, ilmu yang kita dapat di sekolah itu kita tanamkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dulu saya punya ilmu seperti ini, berarti kalau di rumah tangga kuliah begini, kan gitu. Sekarang pelajaran anak kelas 1 sudah kayak anak kelas 4 dulu kan gitu kan. Nah, jadi sekarang pendidikan tinggi tidak harus jadi pegawai negeri. Itu untuk mendidik anak-anak kita dalam rumah tangga, apalagi seandainya mereka bidan ataupun perawat, itu lebih bagus, bisa ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga. Jadi kita harus
mengusahakan pendidikan setinggi mungkin atau sebaik mungkin untuk anak-anak kita nanti. Jadi di saat pendidikan pun harus disosialisasikan. Saat punya anak, oh anak kita bagusnya di mana ya sekolahnya, itu harus dimusyawarahkan. Jangan sampai kita jadi orang tua otoriter ya, kamu sekolah sana, kamu sekolah sana, itu nggak boleh. Makanya harus mau hak anak kita nanti itu gimana sih, makanya disosialisasikan. Terus kita juga yang namanya punya pendidikan harus dari pendidikan, jangan ilmunya untuk diri sendiri, itu untuk di masyarakat juga. Seperti tadi saya bilang, di lingkungan kita ada hal seperti ini, kegiatan keagamaan dan apa itu harus kita ikuti. Jadi kalau saya kita punya ilmu, kita sampaikan ke masyarakat kita. Jadi kita harus bisa bertemu di masyarakat, apalagi pendidikannya tinggi. Yang pendidikannya mungkin tidak bisa sekolah tinggi kan terlanjur sekarang sudah dewasa ya, itu ya banyak-banyaklah belajar dengan lingkungan kita, mana yang baik, mana yang berdasarkan ilmu dan pengalaman. Kadang karena kita sabar, kita banyak belajar, bisa Allah keluarga kita tetap akan menjadi keluarga yang sakinah. Seperti itu. Jadi jangan juga semua orang yang pendidikannya rendah nanti akhirnya anaknya buruk, itu tidak menjadi. Ya walaupun sudah berpendidikan, tapi kadang orang tidak bisa menyalurkan karena apa, sosialisasinya tadi yang kurang. Seperti itu. Kita singkat lagi, kita ke ekonomi dan pembinaan lingkungan. Ini sebuah yang terakhir. Ekonomi seperti yang saya sampaikan. Jadi harus pandai-pandai mengelola untuk keekonomian kita. Kalau bisa sebelum menikah makanya diusahakan tadi menikah umur sekian, kalau nikah nanti kalau sudah nikah nanti punya anak sekian, punya tabungan sekian, nanti anaknya sekolah seperti tadi harus berencana, nggak boleh asal. Kita tetap berusaha untuk merencanakan mau dibawa kemana sekolah kita. Apalagi terutama yang laki-laki ini kan ujung tombak ekonomi ya. Makanya Pak cari uang banyak-banyaknya Pak. Ya. Jangan sampai ya nanti istrinya pas mau nikah sama kamu loh, kok istriku cantik, udah punya anak, aduh kok itu jelek ya. Nah itu ditanya nanti ngasih duitnya berapa ya, gitu, kemana aja gitu. Ya kan istri yang royal suami royal sama istri itu rezekinya akan mengalir dengan deras, begitu ya. Jangan ditanya, kamu kemarin mau kasih uang segini tiba-tiba habis. Jangan pernah menanyakan uang kemarin kok habis buat apa. Itu dia nggak boleh ya. Itu karena apa? Sebenarnya nafkah untuk keekonomian untuk keluarga itu, nafkah lahir ibaratnya. Itu kan sebenarnya berbeda dengan nafkah untuk uang jajan itu nanti sendiri itu. Seperti itu. Nafkah untuk istri itu kan untuk sebenarnya kebutuhan keluarga, ya untuk kebutuhan pangan, untuk sandang jajan itu sendiri. Jadi, tapi istri juga tidak boleh mentah-mentah dikasih uang banyak suami terus boros. Kalau bisa nabung tanpa sepengetahuan suami. Kesehatan mahal, itu harus baik-baik ya. Kesehatan mahal, jadi kalau bisa menabung. Ya walaupun namanya ekonomi sekarang ini kan susah ya, itu kan harus kita mengelola keuangan. Ada ya yang sampai istrinya itu sekarang uang 100.000 buat apa sih kalian coba? Buat beli data aja. Nah kalau di keluarga istrinya dikasih 1 minggu 300.000, beras itu, minyak itu, lauk itu, gas gitu, bensin masih kalau kerja di situ, make up di situ, semuanya data istri di situ. Belum lagi sekarang hajatan di mana-mana, apa di mana-mana. Nah, itu kan banyak pengertiannya ya. Curhat. Ya enggak, kan musim sekarang kan ya. Nah, ini bukan menjadi hal yang perlu
disimpan juga. Seperti itu. Makanya itu tadi, suami jangan pelit sama istri. Walaupun ibaratnya mungkin nafkah lebih, nafkah kurang, tetap harus ngasih ke istri. Istri kalau nafkah lebih harus pandai-pandai menyimpan, nafkah kurang juga jangan menuntut. Karena apa? Rezeki suami itu kan tidak harus sama kan, yang mengatur Tuhan. Jadi kita hanya berusaha seperti itu. Jadi saling melindungi, saling mengasihi, ya saling pengertian itu tadi. Dan semoga nanti setelah dari sini udah penuh tadi ya memorinya, full ya. Ada berapa tadi ya, dari KUA, dari kesehatan sampai ke sini udah full itu memori itu. Lapar, ngantuk, ya kan. Jadi semoga dimengerti, semoga bisa dimanfaatkan, dan semoga kalian nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang dimengerti, tanyanya besok-besok ya. Jangan sekarang, nanti nggak selesai. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dulu yang aku dengar. Aku mau lanjut aja kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aku sama dari perban mau ngasih obat tujuh. Oh iya. Kok ada barang mau PKS dan pada adik-adik, saya dari Pos KB Desa Manjung Jaya. Jadi perwakilan untuk menjelaskan alat kontrasepsi. Jadi di sini kan adik-adiknya udah menikah, jadi udah maksudnya udah bagus lah gitu dikenalkan alat kontrasepsi biar nggak salah pilih kayak gitu. Tapi kalau mau KB ya sebaiknya dibicarakan biar itu kan sama-sama enak gitu nantinya. Saya mau menjelaskan ini alat kontrasepsi yang hormonal dan tidak hormonal kayak gitu. Yang MKJP-nya untuk jangka panjang itu ada IUD, bentuknya dua kayak gini, spiral dan koper. Kalau IUD ini jangka KB-nya itu selama 8 tahun. Jadi kalau bisa ya sebelum 8 tahun udah dilepas kayak gitu. Ini dipasangnya di alat kelamin wanita. di dalam rahim. Ini nggak ada efek maksudnya nggak ada hormonnya kayak gitu. Jadi nggak berpengaruh kepada tubuh kita. Nggak berpengaruh sama tubuh kita. Kalau yang kedua itu ada MOW. Kalau MOW itu ya nanti lah, soalnya itu kan yang jangka panjang, yang kalau udah emang nggak mau berproduksi lagi itu MOW itu steril, jadi ditutup. Ada MOP. Kalau MOP itu yang suaminya yang berkawin kayak gitu. Terus di sini ada implan. Kalau implan itu berpengaruh juga sama tubuh tadi, dia yang hormonal. Jadi dia bisa efek sampingnya itu ada, bisa naikin berat badan, bikin sakit kepala kalau yang nggak cocok ya. Kalau implan itu jangkanya 3 tahun. Jadi dari kita pasang itu 3 tahun dilepas. Untuk pasangannya di tangan sebelah kiri, sebelah kiri. Sama kalau yang suntik. Kalau suntik jenisnya ada 2, suntik 1 bulan dan suntik untuk 3 bulan. Jadi ini ya nggak boleh lupa, harus ingat gitu. Takutnya nanti saya tadi kan dikasih kartu kalau habis suntik. Kalau suntik ini buat itu juga ada efek sampingnya, bisa naikin berat badan. Kalau yang 1 bulan ini kalau masih menyusui nanti air susunya bisa kering. Ya, gitu kan? Tergantung orangnya juga. Tergantung. Maksudnya ya tubuh hormon kita, ya. Namanya tubuh kita kan dimasukin sesuatu pasti kan ada yang terima ada yang enggak, seperti itu. Terus habis ini ada yang pil. Kalau pil ini harus tiap hari minumnya. Gak boleh lupa. Gak boleh lupa, kalau lupa bahaya. Cuman kan kalau pil ini ya relatif murah kayak gitu kan. Jadi harga-harganya juga bervariasi. Kalau dulu sih KB kayak gini ada yang gratis, tapi kalau sekarang biaya pemasangan aja. itunya jasa medisnya gitu, bidannya untuk masak. Kalau untuk alatnya gratis. Kalau untuk alatnya sih gratis, cuman dulu kan ada alat gratis, masang juga gratis kayak gitu.
Kalau yang relatif murah ya KB ini bisa di bidan. Kalau pil juga kan bisa juga beli di bidan, bisa juga di apotik. Suntik bisa di bidan. Lagi ketutupan. Dan yang terakhir ini ada alat kontrasepsi kondom. Ini untuk prianya yang mau ini juga kalau kondom juga efek sampingnya nggak ada. Karena Nggak dia ada efek hormon. samping. Bocor Hormonal. bocor Ya cuman ya bisa bocor. Ada ada itunya sih yang untuk masak nggak sih? Cara yang Nggak masaknya. usah. Kan. Ini untuk laki-lakinya, kalau yang kondomnya laki-lakinya. Ini udah tahu lah. nggak usah ada Iya, nggak usah dicari. Tapi nanti kalau nanya ya, kalau mau nanya gitu sama bidannya bisa ya. Kalau emang itu. Ini contohnya IUD seperti ini. atau KB alami. Ya, kalau KB alami juga ada. Tapi KB kalau yang Wonder, itu kalau pengantin baru ya kalau bisa ya nggak usah KB dulu. Gitu. Ya kata Bu Nur tadi suruh pacaran dulu lah gitu. Ini setelah nanti memiliki kalau punya anak kan biar Menjaga nanti jarak. untuk nanti aja kalau udah punya anak, kalau untuk mau dikasih jarak kayak gitu kan harusnya kayak ini. Ya semua KB juga harus dibicarain suami istri, nggak bisa ngambil keputusan sendiri ya gitu kan nanti istri nyaman, suami kan senang kayak gitu. Ya mungkin itu aja dari alat kontrasepsi. Lanjut lagi ke Ibu PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau yang saya hormati dan teman-teman adik-adik yang saya cintai, ini langsung aja ya, karena ini udah duhur. Langsung aja saya dari PKK untuk menyampaikan 10 program pokok PKK. Nah, 10 program pokok PKK itu sangat penting dalam masyarakat, dalam berumah tangga, terutama berumah tangga ya Bu ya. Itu ya menunjang kita pokok itu apa namanya, kalau kita mengenal 10 program PKK, pokok PKK itu membuat rumah tangga kita menjadi insya Allah sakinah gitu. Nah, itu sudah menyakup satunya penghayatan pengamalan Pancasila. Nah, pengamatan Pancasila itu penghayatan pada pengamalan Pancasila itu sudah agama, sudah toleransi, udah tau lah yang itu kan. Jadi kita sosial kita bagaimana gitu, penghayatan Pancasila yang pertama. Yang kedua gotong royong. Nah, gotong royong itu bukan apa, arti dari gotong royong itu nggak sempit, besar gitu. Nah, maksudnya gotong royong bisa kita bantu teman-teman, bisa bantu lingkungan, bisa kita seperti arisan itu juga gotong royong. Seperti kita membersihkan pekarangan itu bareng-bareng itu juga bisa diartikan dengan gotong royong gitu. Nah, jadi itu luas, arti gotong royongnya itu luas. Nah, kalau kita ada gotong royong, insya Allah apa kesulitan kita di dalam masyarakat itu bisa kita atasi dengan secara tidak langsung gitu. Nah, itu. Yang ketiganya pangan. Masalah pangan itu makan ya. Pangan itu seperti kebutuhan makan gitu. Nah, untuk pangan itu kita bisa mengolah biar makanan kita cukup, biar pangan kita cukup. Bagaimana caranya kita mengolah biar gizi kita cukup gitu. Nah, mengolah pangan itu jangan sayur itu cuma sayur bayam, sambal ulet, goreng tempe. Nah, kan yang tahu mak-mak dulu kan kayak gitu. Nah, coba kita diolah gitu. Nah, diolah pangannya itu seperti apa biar kita tuh nggak bosen, nggak jenuh. Dan di dalam PKK itu ada
seperti kita itu kalau ngikut PKK itu ada apa namanya itu, ada program pangan itu kita diajarin cara mengolah makanan gitu. Nah, mengolah seperti ikan, seperti ayam. Jadi nggak melotong, nggak harus kayak gitu terus menerus gitu. Jadi ada variasinya, ada itunya gitu. Nah, sandang, kalau sandang itu pakaian. Nah, kita itu kalau pakaian itu harus menyesuaikan. Nah, kalau di dalam itulah kita tuh di dalam PKK itu sebenarnya PKK itu bukan orang yang di dalam PKK itu orangnya ke kantor itu terus enggak, tapi PKK kita masyarakat satu desa itu tuh adalah anggota PKK. Jadi kita itu sudah termasuk, walaupun kamu tuh masih baru, pengantin baru, itu udah termasuk dalam anggota PKK. Kita kalau ke PKK itu harus tahu sandang itu, baju ke pasar kayak apa, dandan apa, baju gitu. Nah, sandang kita ke pasar gitu kayak seperti apa. Jadi baju kita ke pengajian seperti apa gitu. Baju kita untuk melayat seperti apa. Jadi kita tahu menempatkan sandang kita, pakaian kita. Jadi enggak, maaf ngomong ini, saya tuh sering kalau ke pasar tuh lihat, ya udah mak-mak lah, masa ke pasar pakai baju tidur gitu. Nah, kayaknya sampai di rumah gedek-gedek saya. Jadi nggak sesuai baju yang ada gambar-gambar Hello Kitty gitu. Nah, jadi pakai baju kayak ini, celana pendek gitu. Subhanallah. Jadi mulai dari kita menyesuaikan gitu, di mana letaknya gitu, di mana tempatnya gitu. Nah, untuk bapak-bapak juga, untuk yang cowok juga, untuk yang cewek juga. Ini semuanya kalau PKK ini semuanya, bukan khusus untuk cewek ya. Nah, bukan khusus untuk cewek, untuk cowok juga itu seperti pangan, seperti sandang itu. Cowoknya juga mendukung, juga mendukung bekerja sama gitu. Nah, itu yang kelima, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Nah, tata laksana rumah tangga itu apa? Tata laksana rumah tangga itu kebersihan seperti lingkungan gitu. Nah itu kerjasama, harus kerjasama. Yang cewek ngurusin di rumah misalnya itu kan, yang cewek untuk yang di dalam rumah. Tata itu berarti noto. Kalau orang Jawa tuh apa? Noto. Iya. Kalau orang Jawa noto. Jadi bagaimana bagusnya, bagaimana ini rumah ini biar kelihatan cantik, biar kelihatan enak dilihat, itu gimana caranya. Itu tugas adik berdua gitu. Nah, yang di luar juga pekarangan juga begitu gitu. Jadi ada apa gitu, seperti tong sampahnya harus ada, pembuangan sampah, bukan tong sampah. Kalau tong sampah itu kan ada. Nah, pembuangan sampah itu harus ada, peceran apa? Peceran Pembuangan air limbah. Pembuangan air limbah itu kita harus tahu gitu. Nah, di mana kadang itu ada pembuangan air limbahnya tuh, rumahnya di sini, pembuangan air limbahnya ke depan gitu. Nah, ada juga ya. Iya, ada. Iya, pembuangan rumah kita numpang gitu. Iya. Numpang ke rumah tetangga itu juga ada. Jadi Kak, gimana cara kalau misalnya ini bikin rumah, kebetulan rumah kita di atas, rumah tetangga di bawah. Nah, di bawah kayak gitu. Jangan langsung ke rumah tetangga, kasihan dong baunya. Aduh. Gitu kan. Dan gimana caranya kita bikin lubang gitu. Nah, apa namanya itu, kalau di dalam itu tuh ada namanya itu. Jadi kita bikin lubang gitu, nah ditampung. Jadi airnya tuh nggak kemana-mana. Itu kalau sampah juga kita bikin lubangnya, tempat sampahnya, pembuangan sampah. Jadi nggak buang di kebun gitu. Buang di kebun itu berserakan. Kalau apalagi ada ayam gitu kan, berserakan gitu.
Itu tata laksana rumah tangga. Jadi kita tahu menatanya, itunya. Jadi gitu. Nggak perlu rumah itu nggak perlu gedung. Maksud saya itu nggak perlu yang kayak rumah bata, rumah gedung, rumah apa tembok gitu, nggak perlu. Yang penting bisa natanya, bisa bisa nata-natanya. Jadi kalau rumah itu minimalis, saya tuh seneng tuh rumah minimalis, walaupun papan, walaupun kalau orang Jawa tuh pring bambu tuh yang bambu malah asik kayak gitu lah, daripada rumah tembok tapi tatanya tuh kurang gitu. Malah bagus yang itu penata, yang paling itu tuh kalau rumah itu penataannya. Jadi kalau lihatnya tuh ayem adem gitu. Tapi itu semua kerjasama antara yang suami dan yang istri. Jangan mentang-mentang suami jadi masalah di rumah itu dilimpahkan sama istri. Aku wis kesel kerja nang jaba, ngomah ora urus dhewe. Jadi kan itu jadi kalau seorang suami itu bantu yang di rumah, bantu istri itu jangan gengsi ya, jangan gengsi dan jangan alah itu tugasmu. Enggak ada. Sebenarnya itu tugas semuanya. Tugas kita berdua gitu loh. Jadi enggak khusus, itu enggak khusus untuk perempuan aja, tidak. Yang keempat, pendidikan. Keterampilan, pendidikan dan keterampilan. Kalau di PKK itu kalau pendidikan, pendidikan itu masalah pendidikan di rumah itu pendidikan kita harus merancang pendidikan anak kita itu sekolahnya lulus apa gitu. Kita sebagai mamanya, sebagai bapaknya lulus apa, jangan sampai anak kita di bawah kita gitu. Bagaimana cara pendidikannya harus tinggi di atas kita. Keterampilan, keterampilan itu keterampilan mamanya, bagaimana caranya, maksudnya keterampilan mamanya itu bagaimana mengitukan keluarga gitu. Kita bisa buat memanfaatkan lingkungan, bisa memanfaatkan waktu gitu. Jadi keterampilan itu. Yang ketujuh, kesehatan. Kesehatan itu kesehatan anak, kesehatan mamanya, kesehatan bapaknya. Kalau kesehatan anaknya kita dari mulai sebelum nikah ini. Sebelum nikah kan ada imunisasi, ada suntik itu kan. Itu kesehatan itu bukan cuma kesehatan mamanya, tapi kesehatan anaknya yang gitu. Itu juga mengurangi indikasi stunting. Itu kesehatannya seperti itu. Jadi kita tuh harus makan bergizi, bukan makan sehat ya, makan bergizi seimbang gitu. Gizi seimbang itu bukan cuma tempe, telur. Telur ini bergizi, di telur terus enggak juga. Jadi harus ada hewani, nabati, terus ada pokoknya seimbang gitu. Jadi tidak harus ada tempe, tidak harus tempe aja, tidak harus sayur bayam aja, tidak. Jadi kata orang kalau kol tuh nggak ada vitamin, sebenarnya bukan nggak ada vitamin gitu. Kayak tidak seimbang gitu. Jadi bayam terus seminggu ini peh bojone seneng tempe, goreng tempe, sayur bayam, sambal ulet itu terus. Jadi kan nggak seimbang itu. Jadi nggak seimbang kalau itu. Mulai dari sekarang untuk kita perempuan itu bisa mengkreasi makanan gitu. Ini udah telur. Kalau udah telur, apalagi tempe gitu. Sayurnya bayam gitu. Nggak apa-apa. Apa sambal terong sama ikan asin atau itu nggak jadi masalah, tapi ada itunya, ada kreasinya. Jadi nggak itu terus ya.
Yang kedelapan pengembangan kehidupan berkoperasi. Nah, koperasi itu kayak koperasi itu bukan cuma simpan pinjem ya, koperasi itu. Nah, koperasi itu kita gabung dalam koperasi itu kita bisa bikin UP2K. P2K itu usaha peningkatan pendapatan keluarga, misalnya ada sedikit kita tahu bikin keripik, bikin apa gitu, itu menunjang ekonomi keluarga juga gitu. Nah, tapi nggak khusus kalau perempuan itu kan tidak harus cari duit, enggak, tapi itu tadi sampingan. Dan kita bikin keripik, kita taruh di koperasi gitu. Nah, untuk P2K. Yang ke-9, kelestarian lingkungan hidup. Nah, kelestarian lingkungan hidup ini seperti kita lihat di lingkungan kita itu agak gersang atau agak banyak, kita tanam pohon apa gitu, nah misalnya kayak mangga kayak apa, jadi ada penghijauannya, jadi tidak gersang-gersangian, tidak terlalu gundul di dalam pekarangan itu. Nah, ada tanaman yang bermanfaat juga ya, seperti mangga, seperti kan ada manfaatnya juga. Yang pertama lingkungannya hijau, yang kedua buahnya kita bisa petik gitu. Nah, yang ketiga, yang ke-10 itu perencanaan sehat. Nah, kalau perencanaan sehat itu, kalau kita sudah melakukan 9 program PKK itu, berarti kita udah masuk dalam perencanaan sehat. Jadi lingkungan kita bisa kita rapiin, bisa kita laksanakan, jadi kesehatan bisa kita jaga, seperti pangan bisa kita atur, sandang bisa kita sesuaikan gitu. Nah, jadi Pancasila yang pertama tadi pengamalan Pancasila kita insya Allah sudah kita insya Allah itu semua rumah tangga kita kayak gimana, kayak asik gitu. Nah, asik gitu. Nah, mudah-mudahan adik bisa, apa yang saya sampaikan bisa mengerti ya, walaupun sedikit bisa adik mengerti gitu. Nah, cara penyampaian, maaf aja kalau cara penyampaian saya kurang tepat, kurang ya, tapi ya mudah-mudahan adik bisa mengerti. Itu ya hanya itu yang program pokok PKK. Jadi untuk adik-adik saya himbaukan, ini bukan khusus untuk Agung Jaya, tapi untuk adik yang di satu juga gitu. Nah, kalau bisa itu ikut dalam dalam PKK gitu. Bukan, sebenarnya adik itu udah masuk dalam dalam PKK, tapi anggota. Jadi anggota masyarakat di satu desa itu sudah masuk dalam anggota PKK, cewek maupun cowok yang sudah berkeluarga itu. Nah, tapi yang maksud saya itu berkecimpung, maksudnya ikut kegiatan gitu. Nah, ikut kegiatan di desa, nggak usah malu. Saya malu lah, baru nikah, pengantin baru, masa ya saya nggak ngerti ini, nggak ngerti. Sebenarnya saya juga nggak ngerti. Saya itu masuk di dalam PKK itu setelah menjadi istrinya Kades. Sebenarnya waktu mau nyalon itu saya juga bingung, Pak. Loh, saya seumur hidup saya nggak pernah masuk organisasi, bener gitu. Nggak pernah masuk organisasi. Tahu-taunya jadi ibu Kades gitu. Nah, kata bapak saya, nggak apa-apa. Nanti itu orang minta orang yang mewakili gitu. Nah, katanya. Nah, pas sebelum saya itu bisa diwakili, Pak, bisa diwakili gitu, Bu Kadesnya bisa diwakili. Jadi Bu Kades, istrinya Pak Kades itu bisa nggak menjabat jadi ketua. Nah, pas waktu saya Bapak jadi Kades, peraturannya udah berganti, harus mutlak Ibu Kades. jadi Bu Kades. Jadi sistem PKK itu
ketua satunya itu harus istri Pak Kades, nggak boleh yang lain, kecuali Pak Kadesnya nggak ada istri, itu aja. Nah, kalau ada istri harus mutlak, jadi nggak ada ganti-gantinya gitu. Nah, wakil ketua boleh ganti yang lain, boleh istri perangkat dan boleh yang lain. Nah itu boleh warga biasa. Nah, itu makanya saya tuh nggak tahu, nggak paham dengan PKK. Nah, tapi kita mau belajar. Jadi mau belajar untuk itu adik-adik yang baru ini berangkat aja nggak apa-apa. Dengar kita orang bisa itu karena terbiasa. Ada orang yang katanya bisa, tapi disuruh itu nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Yang ilmu yang kemarin udah lupa. Jadi karena bisa, karena terbiasa. Saya mohon, ini saya harapkan untuk adik-adik ini yang mau berkecimpung di dalam PKK, dan untuk bapaknya, untuk calon bapaknya, untuk calon yang suaminya mendukung gitu. Nah, jangan bilang Allah PKK. Ada yang ngomong gitu, Allah PKK itu gak ada gajinya. Kalau PKK ada gajinya nggak jadi Bu, nggak jadi PKK jadinya. Benar. PKK itu kan PKK itu benar-benar orang sosial, maksudnya sukarela gitu. Nah, karena di dalam program PKK itu orang programnya ini mencari menunjuk cara hidup sehat itu seperti ini, cara hidup cara mengelola pangan seperti ini. Nah kayak gitu. Kalau misalnya digaji, kalau PKK itu digaji, orang kan cuma makan gajinya aja, itunya ya udah jalan pokoknya jalan nggak masuk gitu. Nah nggak terlalu diterapkan gitu. Nah jadi kan yang di itunya kan gajinya toh. Nah kebanyakan orang itu PKK itu nggak ada gajinya. Kita bisa bikin gaji sendiri di dalam PKK itu. Nah kayak rumah tangga, kita ngelola UP2K. Yang dapat itu kan dapat ilmu gitu. Nah kita bikin, dapat ilmu dari PKK, kita bikin, nah kita jual, dapat uang, itulah gaji kita dari PKK. Jadi ilmunya gitu. Nah kita dapat. Ya saya mohon, saya harap itu bisa buat pertimbangan untuk adik-adik semuanya, yang cowok maupun yang cewek. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak dirinya saya minta maaf ada salah dan kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua PKK dan Ibu Kader atas penjelasannya tentang baik program PKK, 10 program PKK tadi, 8 unsur keluarga dan masalah tadi. Apa yang adik-adik dengarkan memang pada prinsipnya mendengarkan lebih sulit daripada bicara. Bicara pun di depan ini paling sulit, bukan saja. Lebih sulit lagi. Memang kami di sini memang masih belajar. Mungkin adik-adik sudah bisa berkomunikasi di salah satu forum. Harapan kami adik-adik juga mengembangkan untuk berkomunikasi yang baik dan benar di salah satu forum. Karena dengan berkomunikasi kita bisa tahu apa maksud dan tujuan dari komunikasi kita itu, apa maksud dari dan tujuan dan harapan dari komunikasi yang kita bincang ini. Nah, mendengar seperti itu juga paling sulit orang itu untuk mendengarkan, karena di salah satu di agama kita, di Islam ya, Islam ya. Pernah dengar nggak di Jumatan itu? Saat khotbah jangan berbicara atau melakukan hal lain, kegiatan apapun, karena mengurangi nilai dari ibadah kita. Itulah harapan saya untuk kegiatan-kegiatan kita ini, adik-adik kedepannya cemplung di masyarakat itu menjadi, seandainya tidak bisa kita menjadi yang terbaik, setidak-tidaknya kita meniru orang-orang yang
baik yang ada di lingkungan kita. Nah, itu juga program yang kami sampaikan, itu kami semua menyampaikan kepada adik-adik yang melaksanakan. Satu lagi, yang laki-laki dalam hal ini pernah dengar penelitian orang luar tentang psikologi anak nggak? Apabila didengarkan saat 1000 HPK tadi, itu HPK sudah berbeda. Sudah jelaskan kesehatan tadi ya. Nah, sudah selentingan dengan 1000 HPK. Pernah dengar nggak psikologi anak saat di dalam pertemuan? Itu laki-laki perempuan hidup peran penting. Nah, suami istri hidup peran penting. Apabila yang disampaikan oleh Bu PKK tadi dalam cinta kasih, disampaikan oleh kawan-kawan, dalam cinta kasih kita sering berantem, nanti terimalah anak-anaknya nanti menjadi pemberantam yang hebat. Nah, tapi apabila saat hamil orang tuanya ngaji atau melakukan hal-hal positif dalam kehidupannya, mudah-mudahan di SP5 sudah dicontohkan orang, itu anaknya 11 kalau nggak salah, habis semua. Saya setiap bercerita ini saya merinding, karena saya sudah terlanjur punya anak, nggak bisa memberikan psikologi yang seperti itu. Psikologi yang seperti itu saat orang Yahudi sudah melakukan, saat ketahuan 1000 HPK tadi, saat hamil si istrinya, itu mereka membelikan buku soal untuk diisi berdua di sini. Jadi nyambung nggak psikologinya? Kira-kira yang hamil ibu, yang ngerjakan soal apa? Bersama tapi ya soal matematik, ekonomi seperti itu. Karena anaknya pintar. Orang Yahudi mana ada yang bodoh? Nah, itu mereka melakukan penelitian seperti itu. Salah satunya dengan menggunakan soal-soal. Nah, terus yang berikutnya mendengarkan musik klasik. Pernah dengar nggak? Adik-adik, saat hamil didengarkan musik klasik agar anaknya pintar. Pernah dengarkan? Ada dengar? Ada pernah dengar? Kita punya Al-Quran. Lebih bagusnya lagi bapak atau adiknya ngaji seperti itu. Setiap kesempatan. Bisa ngaji semua enggak? Bisa. Udah belajar atau baru belajar? Ya. Soalnya ada kejadian dia meninjau ini tidak tahu ngaji ataupun apa namanya? Nggak tahu hurufnya aja nggak tahu. Bukan hurufnya apa namanya? Bukan hijaiyahnya. Itu lebih parah lagi. Nah, sahadatnya nggak tahu. Sahadat itu apa kan ya? Sahadat itu apa gitu kan? Iya, nggak tahu. Ucapnya juga nggak tahu. Mau nikah pula ya. Nah, jadi nanti harapan kami cuma berharap, kami semua menyampaikan adik-adik yang melakukan seperti itu. Nah, nanti di 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, memang secara anak itu diraih perempuan, tapi psikologinya tergantung, tergantung. Apa harapannya bersama. Setelah melahirkan, dia menjelaskan terima tentang KB, juga mengetahui juga, suaminya juga mengetahui, karena saya sampaikan di awal tadi bahwa kebanyakan dari suami itu hanya menyerahkan pengaturan jarak kelahiran itu sama istri. Nah, jadi kedepannya adik-adik yang lanang juga harus mengetahui. Karena saya tahu suami istri saya menggunakan KB apa, saya tahu seperti itu. Nah, nanti yang cocoknya apa, yang bagusnya apa, nanti harus diketahui juga yang laki-laki. Nah, harapan kita, adik-adik ini ingin menciptakan generasi yang generasi emas tadi ya. Nah, dari sekarang lah. Nah, masalah ekonomi, yang cewek mungkin udah bekerja semua ya, yang cowok
Udah ada kerjaan, udah penghasilan lah ya. Udah ada penghasilan. Yang cewek ada penghasilan ya? Enggak. Pintar-pintar ngatur ekonominya nanti ya. Nah, karena yang disebutkan Ibu Kades tadi, sandang, pangan, papan itu butuh kesiapan kita sebagai pengantin tadi. Harapannya nanti adik-adik yang cewek juga membantu setidak-tidaknya meringankan beban keluarga dengan mungkin memanfaatkan lingkungan kita sendiri. Bagaimana memanfaatkan lingkungan nanti belajar di PKK atau tempat-tempat lain sudah bisa belajar ya. Ada pertanyaan dari adik-adik? Nggak ada. Boleh saya bertanya? Boleh. Sudah siap menciptakan generasi emas di 2045? Ya. Siap. Makanya di PK dijaga ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kawan-kawan dari tim TPK yang menyentuh. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.